daerah Pekalongan ini di Pantura. Ini ada Baik. salah satu perusahaan sebelum Lebaran merumahkan karyawannya sekitar 400 orang yang dikerjakan 400 orang. Kemudian upahnya itu dari bulan Januari tidak terbayarkan karena memang perusahaan ini seharusnya sudah tutup, tapi coba bertahan atas kesepakatan dengan serikat pekerja dengan kami untuk cari order maklun ya. Kalau dulu dia tidak maklun, memproduksi sendiri kemudian dijual. Tapi karena kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri, akhirnya tidak kuat, akhirnya maklun. Dan hari ini teman kurang lebih 1000-an itu belum nggak jelas nasibnya. Dia bekerja dikurangi jam kerjanya, sekarang hanya sekitar jalan berarti kalau 400 sebenarnya sekitar 30%-an. 30%-an itu pun upahnya dibayar satu bulannya itu sekitar 25%. Jadi dalam gajian satu bulan itu nggak bisa langsung 100%, itu 25% dicicil selama satu bulan itu. Ini memang mengkhawatirkan. Ini di lapangan ya, belum di Karanganyar, ini belum sempat ke daerah Karanganyar. Di Karanganyar efisiensi, pabrik tutup nggak. Tapi kalau ini yang di daerah Pantura, di Pekalongan, ini mau tutup. Mau tutup, tapi karena kami melihat sudah berdialog dengan pihak pengusaha, tidak ada aset yang bisa dijadikan jaminan untuk pemenuhan hak-hak karyawan nanti kalau terjadi PHK, maka kemudian kami bersepakat dengan teman-teman karyawan, sudahlah kita bertahan dulu. Bertahan daripada kemudian perusahaan tutup, teman-teman nganggur, tapi perusahaan nggak dapat, ini malah mengerikan begitulah. Harus seperti sebab ini teman-teman kan Ya. usianya sudah banyaknya di atas 40 tahun. Kalau mau kerja lagi di Ya. perusahaan masuk industri baru agak susah. Ya. Jadi sebenarnya pernyataan dari Pak Riz tadi ini juga semakin mengiyakan Pak, apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Redma. Ada kegentingan sendiri di industri tekstil, maraknya PHK, turunnya demand dan lain-lainnya. Padahal di satu sisi pelaku usaha di industri tekstil masih ingin mempertahankan tentang karyawannya dan lain-lain. Nah Pak, lanjut saja di industri padat karya, terutama industri padat karya yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup buruh, di segmen mana yang paling terdampak? Apakah tekstil, apakah alas kaki atau sepatu, atau seperti apa kenyataannya di lapangan? Semuanya Pak. Dari di film kemudian di benang kain, kemudian di sektor garment, kemudian sepatunya kesasar semua. Anggota kami mayoritas di padat karya, kesasar semua Mbak. Ada yang mencoba yang sepatu, ada yang mencoba beralih dari daerah yang upahnya tinggi ke daerah upah rendah. Misalkan dari daerah Serang, Tangerang mencoba eksodus ke daerah Jawa Tengah. Tapi yang di Jawa Tengah ini saya juga lihat di Pekalongan, juga baru dalam tahap proses pembangunan, entah kapan begitu ya, entah kapan akan dimulai bisa jadinya untuk produksi. Tapi yang tempat asalnya di daerah Serang itu sudah pengurangan karyawan ribuan. Nah kemudian yang di sektor benang, ini kami di daerah Jawa Tengah, nah ini juga Pak Redma, ternyata analisisnya begini, bahwa perusahaan-perusahaan TPT yang tidak kuat itu karena kosnya tinggi, karena upah yang tinggi, enggak juga. Kan Jawa Tengah kan upahnya termasuk rendah, tapi juga banyak perusahaan-perusahaan TPT di Jawa Tengah. Di beberapa waktu lalu di daerah Sukoharjo, saya sebut saja karena perusahaan sudah tutup, itu Typhoon Tech itu kurang lebih anggota kami semua itu kurang lebih sekitar 8.000 karyawan, upahnya kan di bawah 2 juta di sana waktu itu. Tapi tutup juga nggak kuat juga. Jadi ini complicated. Selain soal upah, tapi memang kami mencoba melakukan selain berdialog dengan pengusaha apa yang terjadi, tapi kemudian kami juga akhirnya menyasar survei ke pasar-pasar besar di daerah di Jawa, di Jakarta ada di Pasar Senen, kemudian dari pasar-pasar tekstil ada di Cirebon. Kami kerjasama dengan anak-anak mahasiswa ini. Wah ternyata luar biasa, nggak tahu kalau teman-teman yang di asosiasi, barang-barang luar negeri itu Masya Allah, itu luar biasa. Jadi dalam stok satu toko itu 80% itu diisi barang-barang brand dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah. Maka mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Redma, ini salah satu hal yang kemudian menggerus pasar domestik kita.
menghabisi pasar-pasar produsen-produsen tekstil dalam negeri kita. Nah, yang kuat ini catatan, ternyata yang masih bertahan itu adalah mengambil order-order yang masih tersisa dari perusahaan lain, yang perusahaan lain itu sudah tutup. Misalkan begini, Ya, misalkan ya ada brand, saya sebut brand saja, misalkan ada Nike misalkan, Nike. Ada perusahaan A dan B, yang B ini sudah nggak kuat. Nah, kemudian dan Nike ini kemudian mengalihkan ordernya dari B ke A, tapi kan sudah dikurangi. Nah, yang A masih hidup, yang B kemudian sudah gulung tikar. ya Nah, Pak. memang kan begini, kadang-kadang saya juga koreksi ke teman-teman pengusaha. Jadi ketika satu pengusaha menyampaikan ada situasi kritis, pengusaha yang lain, oh enggak masalah di Hmm, pabrik saya masih tetap berjalan. Itu karena muntahan saja sebetulnya, ya, muntahan ya. dari pabrik yang B yang nggak kuat itu. Baik. Nah, Jadi ini memang sebetulnya genting sudah sekali Pak. berlangsung Ini saya lama. tentunya ingin bertanya nih Pak ya sebelum saya kembali ke Pak Redma. Karena tadi kan Pak Redma juga menyampaikan impor itu sangat-sangat menggempur demand yang ada di lokal. Padahal sebenarnya penyelamat dari jalannya industri tekstil ini adalah demand lokal yang sebenarnya masih kuat. Ya Pak ya. Nah di satu sisi kalau kita bicara tentang demand lokal, demand domestik, kita baru saja melewati momentum-momentum yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh para pelaku industri usaha tekstil dan alas kaki ataupun industri padat karya, yaitu Ramadan sampai Lebaran. Nah apakah momentum kemarin yang juga sangat menjadi momentum yang baik untuk peningkatan demand di domestik sendiri, yaitu Lebaran dan Ramadan, itu tidak berpengaruh sama sekali memberikan sedikit support terhadap industri alas kaki, padat karya dan tekstil? Ya betul. Demand pasar lokal kita kan besar. Termasuk yang terbesar lah, termasuk yang terbesar. Kita kan 200 ya, 200 berapa? 240 juta penduduk di Indonesia, itu akan demand untuk kebutuhan tekstil, sandang tekstilnya kan besar sekali. Nah, cuman pemain-pemain importer nih ya, entah itu yang legal ataupun ilegal, pemain-pemain teman-temannya Pak Redma ini juga bermain. Itu mereka sudah stok lama itu, barang-barang itu. Jadi ketika kemudian pas mau momentum Lebaran, mereka keluarkan itu barang dari gudang. Nah, kemudian karena barang dari gudang itu dikeluarkan, barang-barang yang kemudian produksi-produksi yang lokal kita ya juga ya tentu akan kalah bersaing dengan barang-barang yang tadi sudah disimpan para pemain-pemain importer, entah itu legal ataupun ilegal, yang harganya jauh lebih murah. Mereka prepare-nya lama, terstruktur ini Mbak. Ini pemerintah harus tahu, Ya. harus lebih serius pemain-pemain ini terstruktur. Baik, terima kasih Pak atas apa yang sudah disampaikan juga, dan ini juga semakin menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Saya akan kembali lagi ke Pak Redma. Pak Redma, kita berbicara tentang data ya Pak ya. Data BPS kemarin yang baru saja juga diungkapkan, ada 3 sektor ekonomi yang paling lesu di kuartal pertama di tahun ini di 2023, yakni konstruksi, sektor pertanian dan real estate. Nah, jadi itu 3 sektor pertama yang begitu lesu di kuartal 1 ini. Flashback saja dari awal tahun. Sementara industri tekstil, padat karya sebenarnya tidak masuk ke dalam 3 sektor yang paling lesu ini di 2023. Tanggapan Anda menilainya seperti apa Pak? Atau kok ini semakin menjustifikasi walaupun 3 sektor, bukan termasuk 3 sektor yang paling lesu saja, sudah keadaannya seperti ini nih Pak Redma? Iya, sebetulnya kalau kita melihat ini kan kita kan sudah bicara dari kuartal 3 ya, kondisi-kondisi seperti ini ya. Memang dari di satu sisi ini kan kita kan berusaha untuk tetap tidak melakukan PHK atau perumahan secara drastis gitu. Karena kalau kita bicara utilisasi dibandingkan dengan tenaga kerja yang formal saja, misalkan ada 3,5 tenaga kerja, 3,5 juta tenaga kerja. Kalau kita dengan sekarang utilisasi rata-rata 50% saja misalnya, artinya ada 1,5 juta orang yang sudah di PHK gitu. Tapi kan kita kan tidak mau langsung melakukan seperti itu, karena kan kita masih punya harapan ya ke depan bahwa kita masih bisa tetap terus bekerja. Maka kita salah satunya ada yang kalau yang sudah tidak kuat ya betul-betul di PHK. Tapi di satu sisi kita masih coba untuk tadi yang Pak tadi sampaikan juga, sebagian di scheduling ya, kita mainkan sistem scheduling, ada yang harusnya kerjanya seminggu 6 hari gitu ya. Ini kita dibikin 3 hari gitu. Artinya sampai sekarang kita masih berusaha untuk tetap bertahan. Itu yang mungkin yang membuat data di BPS kita tidak termasuk yang jelek gitu ya, karena kita masih tetap berusaha untuk bertahan meskipun pada
kalau kita bicara logika ya tadi, kalau kita sudah cutting 50% utilisasi ya 1,5 juta orang yang akan kehilangan pekerjaan, tapi kita kan tidak mau sampai seperti itu. Kita sampai sekarang masih berusaha untuk tetap bertahan. Dan ini tadi seperti Pak Rizka disampaikan, ini pemerintah harus turun tangan. Karena pemerintah sudah tahu kondisinya sebetulnya, tapi sampai saat ini belum ada hal signifikan. Sudah tahu. Baik, melanjutkan lagi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Redma, saya akan kembali lagi. Mungkin dari sudut pandang KSPN, Pak Ristadi, apakah karena juga kan kemarin baru saja nih Pak Hari Buruh nih ya Pak ya. Di satu sisi tadi kita juga menyebut beragam masalah yang ada. Nah dari segi solusi pemerintah harus turun tangan. Nah bentuk aplikatif dan solusi yang paling konkret sebenarnya apa Pak dari pemerintah, dan apakah tuntutan buruh juga sudah jelas untuk mengatasi masalah ini seperti apa? Yang pertama, kami beberapa waktu kemarin sudah menyuarakan stop itu impor barang-barang TPT, baik yang legal ataupun yang apalagi yang ilegal. Yang legal pun ini juga harus dievaluasi kembali, karena yang legal ini dengan perjanjian perdagangan dengan negara-negara produsen tekstil di luar negeri itu kan harganya lebih murah dari harga kita, dan kemudian perjanjian ini pengalaman yang sudah sepengetahuan kami, perjanjian perdagangan ini kuota impornya itu biasa dimainin. Jadi misalnya kuota impor misalkan bisa dapatnya 10, dimainin menjadi 15. Yang 10 harga normal, yang 5 kemudian harganya di bawah normal, itu kemudian menghancurkan. Kalau yang ilegal itu ya harus diberantas. Kalau tidak begitu, tidak ada keseriusan itu, habis itu pasar domestik kita akan dikuasai oleh barang-barang dari luar negeri yang untuk TPT. Pemerintah harus serius ini, sebab apa? Sektor TPT ini menyerap, itu perusahaan padat karya yang menyerap jutaan pekerja. Ini termasuk yang paling besar. Kalau kemudian produksi barang-barang TPT ini tergusur, pengangguran akan luar biasa bisa besar. Ini harus serius, dan kami yakin pemerintah ini sudah tahu dari dulu. Ini kan hanya soal bom waktu saja. Ini sudah puluhan tahun kok ada impor ilegal, soal perdagangan yang dengan produsen negara-negara yang lebih murah itu sudah dari lama. Dan sampai saat ini menurut Anda juga belum mumpuni ya Pak ya apa yang dilakukan pemerintah untuk tetap turun tangan menjaga industri tekstil nasional dan juga konsumsi domestik dan juga ekspor ke sana. Baik Pak, betul. Begitu menarik dialognya harus kita Sebentar. lanjutkan kembali sepertinya di lain waktu. Ya silakan Pak, sedikit saja. Sebentar, satu lagi. Selain pemerintah, ini Pak Redman, teman-teman asosiasi pengusaha, ini teman-teman pengusaha yang lain juga jangan hanya mengutamakan keuntungan belaka, nasionalisme dong. Baik. Ini kan juga pemerintah begitu kan, karena juga ada pengusaha yang mengajukan untuk impor dan melakukan illegal impor itu.